3 value yang menggambarkan Rizky Dwi Kelimutu itu orang yang seperti apa? Waduh. 3 kata. Waduh. 3 kata. I don't know. The first one maybe weird. I consider myself weird. Terus mungkin kind. Dan mungkin empathetic. Itu aja 3. Weird, kind, empathetic. Oke, semuanya ketemu lagi di Bull's Eyes Stories Worth Telling mTarget. Selamat pagi, siang, sore, petang, malam, dini hari, dan kapanpun teman-teman lihat podcast ini ya. Seperti yang udah, mungkin teman-teman ngikutin, mungkin juga baru ini lihat Stories Worth Telling Bull's Eyes dari mTarget. Nggak kalah menarik dan masih sama menariknya, yang masih berbobot ya. Jadi selalu ada yang nemenin kita ngobrol-ngobrol, cerita dan menggali pengalaman apa yang bisa kita pelajari dari sosok yang ada di samping saya nanti. Atau mungkin teman-teman yang baru pertama kali lihat di YouTube masing-masing ya. Nah, ini kita akan berkenalan dan berbagi pengalaman, sharing apapun yang teman-teman mungkin butuhin, yang sangat menginspirasi dari teman lama saya ya, namanya Kiki. Halo Kiki. Halo Mas Dini. Apa kabar? Ya, baik-baik ya. Biasa ya, basa-basi ya. Sebenarnya udah nanya kabar, tapi biar lebih afdol gitu ya. Mulai. Oke, jadi ini seperti yang saya mention tadi ya, ini teman lama saya, lama banget, udah kenal sama Kiki, udah dari kuliah dulu. Jangan tanya angkatan berapa. Lama banget. Masih muda. Jadi sebenarnya gue juga mau tahu karena lama nggak ketemu ya. So Kiki, please introduce yourself, nama lengkap mungkin saya lupa juga, teman-teman juga perlu tahu. Terus sekarang ngapain, kesibukannya, dan ya, monggo. Oke, halo semuanya pendengar, apa tadi namanya, Bull's Eyes. Halo semuanya, namaku Kiki, atau lengkapnya Rizky Kelimutu aja. Biasanya sih kalau di media sosial aku pakai nama @kelimutu karena itu yang paling unik dari namaku. Kesibukannya kalau sekarang kerja aja sih mostly, sebagai manajer komunitas di Mozilla. Jadi ya itu aja paling. Kalau dulu masih banyak kegiatan kayak misal ada podcast dulu namanya Kartini Teknologi, tapi sejak pandemi, karena itu juga kan berdua ya, project berdua, terus temanku juga pindah, akhirnya ya gara-gara kesibukan masing-masing, sampai sekarang belum sempat dilanjutin lagi. Apalagi selain itu, dulu sempat nulis buku, sampai sekarang ditanyain terus kapan buku selanjutnya keluar. Tapi mungkin habis ini tayang ada yang nanyain di kolom komen sih, kapan Mbak Kiki bukunya lagi. Aduh ya, kayaknya aku harus bikin status di blog atau di mana gitu. Buat yang nanya itu aku kasih klarifikasi aja sekali. Iya, belum sempat. Iya, paling itu aja sih kerjaan. Sebenarnya gue agak-agak nggak yakin lo cuman ngerjain satu kerjaan doang sih. Beneran. Kenapa gitu? Enggak, gue tahu dari lama kan, ini Kiki tuh aktif banget ya, sibuk banget. Dalam artian sibuk tuh banyak yang pengen dikerjain lah, ingin tahu ini kalau apalagi masalah project ya, kalau dilibatin ke project kayaknya seneng banget gitu. Tapi sekarang emang itu atau ada yang lain, project apa gitu kayak?
emang itu aja. Jadi kebetulan kan ini mungkin nggak banyak yang tahu juga karena aku jarang share di sosial media sekarang. Jadi kebetulan tahun lalu itu aku baru nikah. Terus habis itu sekarang udah lagi hamil 3 bulanan gitu. Oh, selamat, Terus selamat, jadi selamat. Gue juga baru tahu deh. iya, iya emang aku jarang banget muncul di sosial media sekarang. Jadi ya paling adjusting itu aja sih kalau sekarang karena Nah, masih baru juga. atau lu lagi nggak banyak ngerjain sesuatu karena mau start ngerjain sesuatu kayak ada idea gitu. Not necessarily, nggak ada sih sebenarnya. Ada mungkin beberapa project Mungkin ada yang tapi kayak masih personal rahasia. gitu. Karena personally Tapi gue nggak percaya iya, lu bisa diem di satu kerjaan kayak gitu ya. iya, Oke, ada sih mungkin hobi. tapi yang personal project gitu. Ah, Hmm? hobi, Apa? Hobi? Jangan bilang membaca. Jangan Hobi. bilang. Enggak juga sih. Apa ya? Kalau hobi itu sebenarnya semuanya center ke satu hal yang sama sih karena dulu kan sebenarnya cita-cita awalku itu pengen jadi seniman. Apa tuh spesifik Terus seniman? karena nggak Mau jadi seniman kesampaian, apa tuh? jadi anything apa aja gitu. Kayak pengen banget kerja di dunia seni gitu intinya dulu. Terus jadi sekarang kalau lagi ada waktu luang, ya paling aku either nulis atau enggak nulis udah jarang banget sih. Itu kayaknya nggak usah disebut lagi. Mungkin yang masih sampai sekarang dikerjain paling main musik, main gitar gitu di rumah, terus sama mainan watercolor gitu, kayak mainan cat air, gitu-gitu doang sih. Tapi hobi aja gitu, iseng-iseng. Nah, tadi bahas ini sih, apa namanya, Kartini Podcast gitu. So Kartini Podcast itu Kartini Teknologi. Juga, oh ya, podcast Kartini Teknologi, sorry. Gitu ya, bener ya. Nah, gue juga ngikutin itu bener-bener isinya woman in tech yang sharing tentang teknologi gitu ya. Makanya namanya Kartini gitu. Sosok hero-nya itu kental banget sama sosok Kartini ya. Nah, ngomong-ngomong nih, dulu saya udah kenal lama kan ya teman-teman sama Kiki itu. Ya, salah satu yang menggerakkan sebelum Kiki itu buat Kartini Teknologi lah, atau yang sekarang masih berkutat di tech terus di komunitas segala macam, dia itu memang kalau menurut gue sih ya salah satu heroes wanita lah di Semarang ya pada waktu itu ya. Karena kuliahnya di Semarang, kita sama-sama satu alma mater ya. Nah, so gue mau bahas ini sih, mau tanya juga ke Kiki. Background-nya kan IT ya. Background-nya IT, terus di titik mana itu kayak sekarang kan ngurusin yang bukan IT ya, ngurusin komunitas lah. Di titik mana ini kayak ninggalin gitu, dalam tanda kutip ya, ninggalin hal coding segala macam gitu. Di titik apa gitu? Oke, kayaknya aku ngerti arah pertanyaannya. Mungkin lebih ke sebenarnya I don't feel like I'm leaving something behind gitu. Kayak kalau misalkan dibilang meninggalkan coding, sebenarnya aku nggak ngerasain meninggalkan dunia teknologi juga sih, karena kan sebenarnya juga industrinya masih sama teknologi. Oh, okay. Dan sebenarnya kalau di kilas balik, aku jadi ingat kalau dulu itu pas kuliah, aku bikin skripsi itu judulnya adalah kayak sistem rekomendasi komunitas di Semarang, kayak semacam itu loh pokoknya. Jadi kayak kalau diinget-inget lagi, kok kayaknya apa yang aku lakukan sekarang kayaknya emang dari dulu udah aku lakuin gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang
untuk pivot ya nggak pivot banget karena udah dari kuliah kan juga aku aktif organisasi ya di berbagai macam berbagai macam organisasi lah di dalam kampus atau di luar. Jadi akhirnya waktu ada kesempatan untuk jadi, waktu itu kan sebenarnya mulai karir, cerita deh ya, mulai karir awal itu kan sebenarnya di software engineering. Waktu itu bareng timnya Pak Yopi juga sama Mas Masas di apa namanya not MTarget. The hell, lupa aku. Oke, disitulah itu. Genius. Genius, oh my god, genius. Genius, meskipun sebenarnya waktu itu juga sebelum Genius sempat kerja di TV Kusing di Semarang. Jadi itulah ya, mulainya kan dari situ. Iya, jadi programmer. Mulainya kan dari situ karena emang sejak aku ngerjain skripsi itu udah mulai heavy coding gitu, kayak mulai sering ngoding gitu lah intinya. Jadi pas lulus ya akhirnya terpapar sama kesempatannya ya jadi programmer gitu. Terus setelah ngerasain jadi programmer, aku ngerasanya kayak kayak kerjanya tuh a bit isolated gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak in a way kayak I crave for connection sama orang lain gitu, kayak pengen kerja sama bareng. Tapi kalau misalkan dari pengalamanku waktu itu sebagai programmer, aku ngerasanya banyak kerja sama mesin aja, kayak banyak ngoding doang gitu. Jadi nggak banyak interaksi sama orang. Dan itu kayak mungkin buat aku agak nggak rewarding gitu. Karena kurang buat interaksi ya gitu. guys, Jadi, buat Cici, bukan menggeneralisir. Iya, buat aku. Ya, dan sebenarnya juga kan nggak semua kerjaan programmer kayak gitu kan. Mungkin ada juga yang tim lebih banyak kerjasamanya. Cuma waktu itu ngerasanya sih kayak gitu, kayak terlalu isolated gitu kerjaannya. Jadi waktu ada kesempatan untuk jadi, waktu itu pertama aku masuk di company yang sekarang itu jadi community coordinator. Nah, setelah ada kesempatan itu, aku pikir itu kan hal yang baru juga ya. Aku belum pernah. Sorry, yang sekarang itu maksudnya yang sampai sekarang. Yang dimaksud tuh yang sampai sekarang ya? Company-nya iya, tapi maksudnya role-nya sekarang aku pindah jadi community manager. Tapi mulainya dulu sebagai community coordinator. Gitu. Jadi waktu ada kesempatan itu, aku pikir karena ini hal baru juga, dan kayaknya aku bakal lebih banyak kerja sama orang lain waktu itu. Terus jadinya ya udah, aku pikir kenapa nggak dicoba. Terus ternyata betah, ya udah sampai sekarang. Jadi lu berpikir kalau pada waktu itu ya, menurut Kiki ini ya, teman-teman, bukan generalisir engineer ya. Menurut Kiki itu, kok gue jadi programmer, gue memang ngasih impact, tapi kok komunikasinya ke mesin terus ya gitu. Gue pengen yang interaksi juga dong ke orang-orang gitu. Hasil dari yang tadi diceritain, banyak organisasi segala macam, terus ada opportunity untuk jadi koordinator manager, cobalah gitu ya. Nah terus nggak tahu ya, gue sih percaya setiap kita ambil langkah itu selalu ada, entah itu role model atau bisa dibilang gue pengen nih jadi kayak si orang ini gitu. Nah ketika lo jadi ngurusin pertama as a professional di dalam company itu, ngurusin komunitas, dan sampai sekarang itu lo siapa sih role modelnya Kelimutu itu? Spesifik untuk role kayak gitu ya? I don't think I have a role model at this point. Apalagi atau lu lihat kayaknya menarik nih kayak yang dikerjain kayak Mas atau Mbak ini gitu. Ya, kalau aku biasanya situasional, nggak ada satu role model yang selalu aku ikutin dari dulu gitu.
Kalau aku biasanya situasional, kayak misal gini nih, aku lagi ngerjain apa sekarang gitu, kira-kira challenge apa yang aku lagi fokusin, dan aku lihat keluar gitu siapa yang udah pernah ngelakuin itu sebelumnya. Nah biasanya aku cari inspirasi dari orang itu gitu. Tapi nggak yang kayak aku ngikutin setiap dari dulu sampai sekarang gitu. Itu kayaknya nggak ada sih sampai sekarang. Iya. Oke. Bahkan sampai kayak artis atau seniman pun biasanya aku seasonal. Biasanya suka ini, terus kadang ganti yang benar-benar completely different genre gitu. Jadi emang orangnya nggak terlalu fokus sama satu hal dan kayak itu terus yang diiniin gitu biasanya kalau aku. Oke, lebih ke observe. Gue pengen perdalam ini ya ini yang gue lihat gitu. Kalau gue mau bercabang sono jadi, keilmuan sono ya udah gitu. Ya, jadi lebih ke konteksnya apa yang lagi aku pengen pelajarin gitu. Jadi aku cari orang yang udah pernah punya pengalaman di situ, kemudian aku cari inspirasinya dari dia gitu. Karena cerita dikit, kalau dulu pertama kenapa gue seneng sama IT itu pada waktu SMP gue punya tetangga tuh Ki. Tetangga tuh apa namanya teknisi komputer. Dia bukan teknisi komputer doang, tapi ditanya komputer paham banget dong dia teknisi komputer. Tapi ditanya masalah ini kenapa sih mas Facebook kok bla 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 gitu. Wah dia bisa jelasin. Kok bisa kehack? Misalkan kok bisa lupa password itu nggak bisa masuk gitu. Kenapa kita ngarang password tuh nggak bisa masuk dan sebagainya. Terus tanya masalah listrik bisa, tanya masalah remote bisa gitu. Terus gue kayak wah ini enak juga ya, kayak jadi ini orang serba tahu ya. Terus gue kan pada satu momen nanya ya, mas kuliahnya apa sih dulu mas? Wah D3 ilmu komputer Den. Wah satu saat gue mau ini nih belajar komputer. Nah gara-gara itu sesimpel sosok kayak gitu. Oh iya. Tapi ya udah kayak gue juga nggak ngikutin kali ya. Iya bener, yang gue juga nggak ngikutin yang day to day-nya dia kayak apa. He's not my idol gitu, tapi yang inspirasi kenapa gue dulu akhirnya pengen sekolah dan memperdalam tentang dunia komputer gitu. Oke. Iya, kalau inspirasi kali ya berarti kalau kayak gitu. Ada Gi? Ada nggak Gi? I'm thinking hard. Susah juga. Kayaknya ya gini. Jadi aku itu tipenya orang yang self-driven, lebih ke motivasinya dari dalam gitu, nggak dari luar. Oh, nice. Jadi kalau misalkan, tapi agak susah juga karena kalau misalkan aku disuruh, jadi aku harus mikir kenapa aku harus melakukan itu gitu loh. Wow. Jadi ya nggak terlalu ini sama. Biasanya kalau misalkan aku dapat inspirasi dari luar, aku balikin lagi ke akunya kayak emang beneran itu yang aku pengen atau cuma kayak gara-gara lihat orang lain doang terus jadi pengen juga gitu. Jadi lebih ditanyain lagi ke diri sendiri gitu. Apakah itu beneran yang aku pengen gitu. Oke, balik ke tentang komunitas. Kita banyak bahas tentang komunitas nih karena gue di pairing sama lo karena basisnya sama-sama dari komunitas kan. Gitu. Oke, balik berakar dari komunitas. Iya benar. Nah balik ke komunitas kan. Sekarang lo kan jadi community manager ya. Sebenarnya ya kalau gue karena dari komunitas cukup paham ya, tapi banyak sih yang nggak paham. Ternyata ini tuh kerjaan gitu loh, dan bukan sambilan yang kayak kita kerjanya apa, terus kita ngurusin organisasi apa, dan itu nggak ngasilin apa-apa dalam tanda kutip itu.
So yang gue mau tanyain adalah sebenarnya yang lu kerjain sebagai community manager itu apa sih? Mungkin lu bisa cerita dari koordinator, scope-nya kayak apa, dan pada akhirnya di community sebagai manager. Ya sih, aku bisa ngebayangin sih kalau orang-orang pasti nggak kebayang ini manajer komunitas tuh kerjanya ngapain gitu. Dulu juga pas mulai karir gitu kayak dulu sama sekali nggak kebayang kalau bakal ada role yang namanya manajer komunitas. Jadi dan sebenarnya role ini pun responsibility-nya bisa sangat macam-macam gitu, sangat broad variety-nya gitu. Jadi ada yang fokusnya lebih ke event, ada yang fokusnya lebih ke support, ada yang fokusnya lebih ke marketing, ada yang fokusnya lebih ke technical developer kayak gitu misalkan. Jadi emang banyak macamnya. Dan kalau aku sendiri sebagai manajer komunitas, karena kan tim aku itu namanya tim customer experience, atau mungkin kalau dalam term yang lebih familiar mungkin tim support lah ya, tim customer support. Nah jadi karena tim aku tim support, manajer yang komunitas yang aku tanganin itu lebih banyak melakukan pekerjaan support, kayak misal ngejawab pertanyaan di forum, atau misalkan ada artikel bantuan gitu, artikel support, terus mereka bantuin untuk nge-translate ke bahasa yang lain gitu. Jadi emang kontribusi yang dilakukan itu emang berhubungan sama support, sama user support, intinya kayak gitu. Nah, karena support kan berarti ada yang di-support dong sesuatunya. Nah, itu adalah produk. Nah, kalau produk yang disupport sama komunitas itu kebanyakan produk yang emang gratis. Jadi kayak di Mozilla sendiri kan sebenarnya sekarang kita ada produk yang berbayar, ada produk yang gratis. Yang gratis itu ya kayak browser, atau Thunderbird itu yang mail client, itu kan sebenarnya meskipun bukan under Mozilla lagi, tapi kan ya used to be under us gitu. Jadi itu juga supportnya dari komunitas. Sedangkan kalau yang paid product, kita ada emang paid agent sendiri gitu. Jadi emang dibedain, kalau paid supportnya emang paid agent. Kalau misalkan yang produknya gratis, itu supportnya lewat komunitas gitu. Jadi sebagai manajer komunitas di sini aku kayak memfasilitasi antara kontributor yang kontribusi ke bidang support sama tim yang di dalam, yang internal gitu. Jadi ada kalau di tim aku itu ada content manager, ada product support manager, ada platform engineering-nya juga, itu yang ngurusin platformnya. Jadi ya paling koordinasi sama mereka untuk product release. Terus nanti kalau misalkan ada informasi apa gitu, nanti disampaikan ke kontributor. Terus kalau misalkan udah rilisnya udah selesai, terus kan karena kontributor yang ada di depan kan, yang mereka yang ngurusin user, nanti aku kerja sama lagi sama kontributor buat ngasih kayak semacam ngumpulin feedback dari user, terus disampaikan lagi ke tim produk kayak gitu. Kayak gitu sih paling. Nah, cukup kompleks ya sebenarnya kalau diceritain. Iya, dan itu pun kan juga baru dari segi ini kan, dari segi yang aku kerjain. Sedangkan manajer komunitas atau aku ya kalau di Indonesia itu masih lebih banyak ke event bikin event gitu, atau ini content creation biasanya, mereka handle sosial media segala macam kayak gitu. Jadi ya build audience-nya lewat digital marketing gitu mungkin segala macam. Jadi itu a whole different thing lagi. Makanya ya itu skill-nya juga sebenarnya lumayan broad untuk jadi manajer komunitas. Oke, kalau gue coba persempit ya mungkin teman-teman biar ada bayangan. Kalau
dari yang udah diceritain itu dua departemen yang sering banget bersinggungan sama kerjanya Kiki yang sekarang tuh apa sih? Jadi kalau aku sekarang paling sering, I would say produk, tapi karena kita di sisi kitanya ada yang namanya tim support release manager gitu. Jadi biasanya aku piggyback sama mereka. Tapi ya itu biasanya harusnya sih sama produk sama terus kalau dari segi platform ya sama tim engineering platformnya kita sendiri. Karena kan kita ada platformnya sendiri buat para kontributor ini. Jadi platformnya itu kan juga mesti terus di-develop kan. Kalau misalkan ada bug atau ada improvement apa, feedback apa kayak gitu, juga harus disampaikan ke mereka. Gitu sih. Jadi paling mungkin kalau misalnya bisa dibilang ya itu paling engineering, platform engineering sama tim produk. Oh, berarti emang bener-bener nggak jauh sih ya dari sisi tech di awal yang lu bilang juga sebenarnya gue nggak ninggalin banget, bahkan nggak ninggalin gitu. karena di sekarang juga masih berkecimpung paling dekat ya bisa dibilang sama mereka itu ya. Iya, meskipun ya nggak hands on yang kayak ngoding gitu ya. Paling ada gini deh, paling kalau misalkan kayak skill yang dulu itu mungkin masih useful kalau misalkan aku ngolah data gitu, misalkan ada query segala macam hal kayak gitu itu mungkin masih kepake, tapi selain itu kayak ngoding gitu nggak ada sih, kecuali mungkin role-nya lebih ke developer relation atau developer advocate, itu beda lagi. I see. Gitu. Nah, oke. Gue tanya sekaligus penasaran sih. Dan ini kan yang lu urusin kan komunitas ya, Ki. Dan which mean itu komunitas yang lu sebut tadi kontributor itu ya bisa dibilang nggak kerja secara langsung sama Mozilla inilah. Bener kan? Betul. Iya. Nah, lu pernah bayangin nggak kalau ini satu, misalkan kita coba persempit ruang sampelnya. ada 10 nih, ada 10 kelompok kontributor gitu. Yang mana ini sangat-sangat berpengaruh sama 3 produk gitu. Nah, satu produk di handle sama biasanya yang sering ngasih kontribusi, feedback segala macam itu tiga kelompok kontributor itu gitu. Nah, kalau misalkan itu nggak jalan sama sekali gitu, biasanya apa yang lu kerjain gitu? Karena ya technically mereka juga bukan bawahan lu gitu kan. Ya itu PR-nya kan. Jadi kayak gimana caranya kita tetap bisa memotivasi para kontributor ini supaya tetap kontribusi gitu. Karena kan sebenarnya pun kalau misalkan kita punya 3 kontributor utama gitu ya yang handle suatu produk, itu kan sebenarnya nggak bagus juga dong. Karena ya udah kita akan bertumpu sama 3 orang itu doang gitu. Kalau misalkan 3 orang itu nggak ada, cabut ya udah bye-bye gitu, nggak ada tumpuan kita lagi gitu. Jadi emang fokusnya kita selain retain kontributor yang ada, kita juga terus bikin strategi gimana caranya bisa ngerekrut kontributor baru gitu, supaya ada regenerasi. Jadi nggak cuma orang lama aja yang ngerjain, tapi ada transfer knowledge juga sama yang baru-baru ini gitu. Oke. Biasanya kayak lo tuh handle berapa ini sih, berapa city atau region atau di Mozilla tuh ngebaginya gimana gitu? Kalau di Mozilla itu jadi pembagian timnya itu berdasarkan apa ya, lebih ke functional area gitu sih. Jadi kalau aku kan manajer komunitas di bidang support.
Terus ada lagi manajer komunitas di bidang add-on, extension itu loh, yang apa sih di-install di browser, itu sendiri. Terus manajer komunitas di bidang apa lagi ya? Misalkan kita ada produk lain lagi namanya Hubs, itu beda ini lagi. Itu juga ada manajer komunitasnya sendiri karena mereka lebih banyak engage sama artis 3D segala macam karena Hubs itu kan produknya lebih ke VR gitu. Jadi lebih ke functional area-nya di mana gitu. Dan kalau aku nge-handle tim support itu ya semuanya, nggak cuma region Asia gitu misalkan, atau region Eropa gitu. Jadi ya semua region under support gitu aku yang handle gitu. Wah, gila sih semuanya sih. Iya, makanya kadang yang bikin ribet itu kan juga kalau misalkan community call gitu kan. Bikinnya tuh jam yang mana yang pas gitu sama orang-orang kan, karena orang-orangnya juga beda-beda time zone gitu paling challenge-nya. Oke. Nah itu juga sebenarnya yang gue mau singgung ya. Kita oke lah, kita cukupkan dulu ngomongin technical sebenarnya kerjaannya apa ya. Jadi hopefully teman-teman dapat gambaran ya. Sebenarnya community manager itu apain? Gue yakin sih nggak ada yang bahkan Kiki juga nggak pernah bercita-cita, wah nanti kalau gue gede mau jadi community manager. Nggak kebayang bahkan ini job ini ada kan. Gitu. Jadi menariknya tadi kita kerja multi zone ya. Nah, ini hal yang gue mau tanyain sebenarnya mungkin agak personal karena ingin tahu juga ya. Dan dirasain Kiki. Dulu kan ya kita kan follow-an ya di Instagram ya. Kan sering banget Kiki nge-share, oh lagi di mana di Paris, oh di mana di negara mana gitu. Kayaknya enak banget gitu jalan-jalan. Kalau ya kalau di yang gue rasain dan gue pikirkan, gila ini capek banget. 1 hari di Paris, 1 hari mungkin di Roma gitu, 1 hari di Thailand gitu. Wah, itu sih capek banget sih. Kalau ngerasain ya gitu. So, apakah itu jadi hal yang bisa dibilang perks-nya seorang community manager atau justru kalau bisa milih, gue mau remote aja deh gitu. Gimana Ki? Gimana ya? Sebenarnya hal itu kan sebenarnya nggak dependent karena aku seorang community manager ya. Mungkin lebih karena organisasinya. Karena memang aku kerja kan di organisasi yang multinasional. Jadi karena itu juga satu tim aku juga lebih banyak orang Eropa sama Amerika segala macam kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada offsite meeting, ya seringnya kayak gitu, seringnya either di Eropa atau di Amerika gitu. Makanya dulu sering banget pergi-pergi. Mau dibilang perks, mungkin agak-agak apa ya? Apa sih istilahnya kalau munafik kali ya, agak dibilang munafik kalau misalkan aku bilangnya itu bukan perks, tapi yang aku rasakan selama ini adalah sebenarnya waktu dijalanin it was fun. It was fun and all that, kayak ya maksudnya kita bisa travel the world gitu for free, nggak usah bayar kan, juga itu suatu apa ya, benefit tersendiri ya. Cuman kalau dipikir-pikir sebenarnya now that I think about it gitu, kayak ngerasanya tuh beberapa tahun yang lalu itu kayak habis hilang begitu aja tanpa aku ada apa ya, living my personal life gitu loh. Makanya kemarin itu sebenarnya pas setelah pandemi baru tuh sempet kayak like I don't know, like do something that out of like ordinary gitu. Kalau dulu kan seringnya aku pergi kemana gitu setiap berapa bulan sekali.
makanya pas kemarin pandemi benar-benar akhirnya kayak kehilangan kegiatan, dan akhirnya ngelakuin hal yang lain yang mungkin sebelumnya nggak sempet dilakukan gitu. Jadi aku ngerasanya kayak gitu sih. Mau dibilang perks ya memang perks ya, karena kan juga nggak munafik itu sesuatu yang mungkin kalau aku sendiri suruh bayar juga nggak bisa ya. Cuman ya itu sih mungkin ada yang di apa namanya, Selalu ada yang ada dikorbankan. ya ada yang dikorbankan juga Nah gitu. itu yang apa ya, teman-teman dari teman-teman gue dari komunitas ataupun yang kerjanya sering ya nggak sampai ke Amerika, nggak sampai ke Eropa lah, keliling Indonesia, dia meeting sana, ke Makassar hari ini ya, besoknya ke Aceh gitu, terus Ya. ke Bontang gitu. Wah, kelihatannya di Instagramnya enak banget tuh, welcome Bontang, welcome Aceh. Tapi wah Den, ini tuh capek banget Den, gue nggak kayak no life, apalagi lu di ini kan, time zone-nya beda, bisa aja dari satu perjalanan ke perjalanan yang lain kalau dihitung jam dua hari misalkan, tapi kalau kita ngitung in real life bisa aja itu 3 atau 4 hari kan, berarti lo skip 2 hari dalam hidup. Iya benar, apalagi gitu ya? Biasanya kayak traveling kayak gitu kan biasanya seringnya weekend ya. Jadi itu kan juga sebenarnya makan waktu personal kita juga. Jadi ya itu sih yang nggak kerasa, mungkin personal time kita jadi berkurang tanpa kita sadari gitu. Oke, ya secara nggak langsung kita udah bahas ya, teman-teman, enaknya ya dibayarin ya, dibayarin liburan lah, kita bisa ngisi feed Instagram, udah pernah ke Eropa, udah pernah ke Amerika. Tapi itu nggak enaknya, lo nggak bayangin kan, weekend lo bisa ketawa-ketiwi hangout sama teman-teman kayak Kiki cuma di bandara sendirian gitu. Gitu. So, oke, gue lebih kasih minta apa ya, advice ke Kiki nih, karena ini satu hal atau satu job yang mungkin di teman-teman sekarang yang ngedengerin terus abis itu browsing ke headhunter atau apa, community manager udah banyak dan udah ngerti ya requirement-nya kayak apa segala macam ya. Tapi gue minta Kiki ngasih advice ke teman-teman buat gimana caranya explore diri kita supaya ya kita dapat unexpected job yang sebenarnya kita pengenin gitu. Nangkep ya? Gue sih yakin ini satu hal yang lo pengenin ya. Maksudnya job lo bisa berinteraksi sama orang-orang, lo masih di tech industry, tech environment gitu kan, lo dapat perks segala macem gitu kan, otomatis you get high paying job lah, bisa kayak gitu ya. Nah itu kayak mimpi yang ternyata ini mimpi yang dreams comes true yang sebenarnya nggak pernah gue impiin gitu loh. Nah gimana caranya, apalagi Kiki ini orang yang introvert, yang tadi self driven, gimana caranya tadi Kiki? Kasih advice ke gue juga Kiki. Ya gimana ya, it feels really awkward setiap kali aku diminta kayak kasih advice gitu, karena menurutku I don't know, jalan orang beda-beda, dan buat aku sih mungkin apa ya, you don't have to be like me, mungkin lebih ke coba tanya lagi ke diri sendiri, emang sukanya apa, emang yang minatin apa, terus ya keep doing what you're doing aja gitu. Emang cari dulu interestnya kemana, terus cari caranya, cari orang-orang yang emang udah pernah berada di industri atau di bidang yang sama gitu, terus ya udah lakukan yang kalian sekarang udah lakukan juga. Kalau misalkan itu
terasa susah gitu mungkin, ya menurutku mungkin kalian udah ada di jalan yang benar karena berarti kan udah memilih pilihan yang lebih susah gitu. Gitu aja sih mungkin. I don't know. Oke. Apa ya? Mungkin gue ngerasa kayak basic ya, back to basic. Tapi gue mikir-mikir basic itu kadang kita nggak apa ya, tidak mengimplementasikan itu gitu. Kayak tadi Kiki bilang, tanya ke orang-orang yang udah punya pengalaman di situ gitu. Karena kadang kita lupa nanya ke orang yang udah pengalaman karena saking obsesnya kita ngejar sesuatu, kita ngerasa dari skill kita udah cukup gitu ya, udah kita lari aja kenceng tanpa ada kita tanya atau butuh advisor atau segala macam buat kita mentoring segala macam ya. Yeah. Oke. Achievement terbesar dalam hidup lu apa? Bebas, kita no konteks. Boleh kerjaan, boleh your personal life or your family life or something. Yeah, I would say buku sih ya mungkin. I don't know. Karena buat aku itu satu hal yang emang dari dulu aku pengen kerjain. Jadi meskipun secara profesional kerjaanku ngapain gitu beda, tapi menurutku like me taking the time untuk tetap ngejar cita-cita itu menurutku suatu pencapaian sih. Jadi itu mungkin yang salah satu yang paling menurutku berkesan sampai sekarang. Achievement yang paling berkesan. Meskipun jadi bikin burden tersendiri karena ditanyain terus kapan buku selanjutnya keluar. So, ya maaf mengecewakan yang nanya. Itu sih paling. Ya, keren sih. Gue nggak nyangka sih dulu. Ya, maksudnya gue kenal lu kan bukan yang kayak say hi ho gitu doang kan. Kita satu komunitas, satu alma mater. Jadi kayak, wah temen gue nih udah bikin buku, udah ada di satu toko buku yang terkenal. Ikut bangga aja gitu. Amin. Kayaknya nggak dijual di toko buku sih, cuman ya tetap aja itu ya salah satu hal yang paling berkesan buat aku sendiri juga. Oke, ini kita ternyata udah lama ya bincang-bincang ya. Gue sih masih betah sebenarnya ya, karena lama gak ketemu. Kita dulu ya punya common ground lah. Sama-sama dari komunitas, sama-sama dari IT. Mungkin bisa diceritain gitu backgroundnya, kayak yang background samanya itu di mana gitu dulu. Oh ya, jadi sekarang samanya saya, gue bukan seorang community manager ya teman-teman. Gue dari kalau Kiki dari Mozilla, ini bukan mengkotak-kotakan ya. Gue ada tanggung jawab, alhamdulillah masih dikasih tanggung jawab sebagai manajer Google Developers Group. Nah itu komunitas juga ya, officially komunitas yang dibuat sama Google. Kita ya visionnya ya membuat developer ekosistem lebih better and better lah, kayak gitulah. Nah biasanya ini yang nge-treatment orang-orang kayak gue nih ya orang-orang kayak Kiki ini yang jadi community manager, yang dimana ketika gue sama teman-teman GDG manager yang lain udah capek sama kerjaan masing-masing, tapi diingetin nih, ayo Den, ini katanya mau punya visi, kalau bahasa Semarangnya nguri-nguri, developer nih, mana nih, ayo dong kita buat sesuatu nih. Ya kelihatan nyuruh sih sebenarnya ya, tapi kayak diingetin aja visinya. Gitu. Iya. Jadi ya kurang lebih makanya tadi gue bilang kurang lebih udah tahu kerjanya Kiki kayak apa, skopnya gimana. Karena sama-sama orang komunitas, dulu juga dari satu komunitas juga di kampus gitu.
Jadi kalau boleh di stretch lagi ke belakang, jadi sebenarnya kita itu satu alma mater dulu kuliahnya di Semarang, namanya Universitas Dian Wantoro atau biasanya dipanggilnya Udinus aja. Nah terus kita beda angkatan satu doang ya, Mas Dini. Kamu 2010 kan? Kayaknya, iya, di-mention lagi tahun. Kayaknya. Oh iya, sorry. Gak apa-apa sih, gak terlalu tua. Iya, jadi Mas Denny 2010, aku 2011. Terus waktu itu kenalnya dari komunitas open source di Iya. kampus, namanya Dari komunitas Dosko. juga sebenarnya ya, Gitu. bukan yang Jadi ya udah. dari tugas kelompok, bukan. Iya. Tapi kita pernah satu ini sih kayaknya, satu matkul. Iya, maksudnya kenalnya Kayaknya. bukan gara-gara kita ngerjain Iya. tugas bla bla Betul. bla gitu. Ya emang dari Iya, komunitas. dari komunitas. Benar. Gitu. Jadi emang banyak overlapnya sama Mas Denny. Yes, menarik. Bener, makanya tadi gue bilang gue sih masih betah aja nih ngobrol sama Kiki, tapi kita udah cukup lama. Hopefully nanti kalau ada kesempatan lagi dan ada apa ya, kita mensepakati, karena ini biar teman-teman juga enak mendengerin, kita mesti buat konteks kita mau ngobrolin apa lagi nih Ki. Kita kalau kata Twitter, kalau rame kita buat part 2. So oke, 3 value yang menggambarkan Rizky Dwi Kelimutu itu orang yang seperti apa? Waduh. 3 kata. Waduh. 3 kata. I don't know. The first one maybe weird. I consider myself weird. Terus mungkin kind. Dan mungkin empathetic. Itu aja 3. Weird, kind, empathetic. Thank you. Not bad. Oke, terakhir mulu dari tadi ya. Ini benar-benar terakhir. Pertanyaan, kalau teman-teman yang nonton ini mau reach out Kiki, biasanya aktif di mana Ki? I'm not really active anywhere. Tapi media sosialnya masih ada. Cuman emang aku jarang banget aktif. Jadi kalau misalkan di mention atau di DM, mohon maaf ya kalau misalkan slow respon. Tapi di Instagramku ada sama kayak Twitter, pakainya @kelimutu, pakai double T. Kelimutu Danau itu ya. Jadi sama. Tapi T-nya 2. Wah, oke. Thank you Kiki, waktunya. Sama-sama Mas Dini, sama-sama tim M-Target. By the way, kita janjian udah sepakat, tiba-tiba Kiki nggak bisa sepakat lagi, tiba-tiba gue nggak bisa, kita udah sepakat lagi, reschedule lagi. Seperti itulah kehidupan. Oke, thank you Kiki, sehat-sehat, keluarga, kandungannya juga, semoga lancar sampai nanti persalinan ya. Amin. Oke, teman-teman, sampai di sini aja ya sesi kita sama Kiki, Rizky Dwi Kelimutu, Community Manager Mozilla sekarang. Tapi seperti gue bilang tadi ya, gue yakin sih kesibukannya abis ini, mungkin abis persalinan akan gatel buat project-project banyak dan sama siapa lagi, gue yakin sih. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di Stories Worth Telling Bullseyes M-Target selanjutnya. Bye.